Renungan Harian, meminta yang baik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pukul 7:11. Alamat pemberian yang baik adalah kepada anak. Bukan anak yang menjadi syarat terbentuknya kebaikan, tetapi kebaikan membuat orang menjadi anak. Ada orang tua yang tidak memberi yang baik kepada anak-anaknya, tetapi kekerasan berdalih demi kebaikan. Sebaliknya ada orang yang merugikan segi-segi tertentu dalam perkembangan anaknya karena sangat dimanjakan sehingga menimbun daya kemandirian dalam diri anaknya. Anak meminta yang baik dan orang tua merespons dengan baik. Itulah peran bapak atau ibu dalam kehidupan, mendoakan yang baik bagi anak-anaknya. Pada sisi anak harus jelas bahwa yang diminta itu adalah sesuatu yang baik dan diminta dengan cara yang baik pula. Kamu yang jahat adalah peringatan tentang sisi kerapuhan manusia yang tidak mampu melakukan yang baik secara sempurna. Segala perkara kehidupannya dikuasai oleh ketakberdayaan melakukan yang baik secara penuh, walau keinginan terbesarnya adalah memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Tuhan itu baik dan Ia memberikan hal baik yang diminta dengan cara yang baik oleh anak-anaknya. Bahkan jika yang jahat pun meminta untuk diubahkan menjadi baik, itu akan didengarkan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan itu untuk semua orang, tetapi hanya orang baik yang akan melihatnya dengan baik. Meminta yang baik dengan cara yang baik. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3:7-8. Renungan kedua, pengalaman manusia tak menentukan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas 5:5. Bukan hal yang mengejutkan bila manusia terlalu sering membangga-banggakan kepintaran akal dan pengalaman hidupnya, meski tak selamanya kepintaran dan pengalaman dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dialami. Berdasarkan pengalaman, orang yang sudah divonis dokter bahwa penyakitnya tak mungkin disembuhkan, masa hidupnya pasti tak akan lama lagi. Orang yang ekonominya sulit, takkan mungkin dapat menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Rumah tangga yang hancur, mustahil dapat dipulihkan seperti sedia kala. Orang yang tidak punya ranking di sekolah, mustahil menjadi orang yang berhasil. Untuk menyatakan pekerjaannya yang dahsyat dalam hidup seseorang, Tuhan tak membutuhkan pengalaman manusia, sebab tiada perkara yang terlalu sulit untuk Dia lakukan, sekalipun itu mustahil bagi manusia. Sarah, Hana, dan Elizabeth, secara ilmu kedokteran mustahil memiliki keturunan karena usia mereka sudah lanjut dan dianggap mandul, tapi Tuhan sanggup membuka rahim mereka sehingga mereka memiliki keturunan. Seorang yang buta sejak lahir, mustahil dapat melihat, tapi Tuhan sanggup mencelikkan matanya. Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Tuhan sanggup bangkitkan. Janganlah sekali-kali membatasi kuasa Tuhan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman manusia semata. Petrus dan Andreas memiliki pengalaman menangkap ikan karena profesi mereka nelayan.
Suatu waktu mereka gagal, semalam-malaman melaut tapi tak mendapatkan ikan. Yesus memberikan perintah kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 4. Pikir Petrus, "Aku sudah berpengalaman, apa tak salah Yesus menyuruhku menebarkan jala lagi?" Syukurlah Petrus tak membanggakan pengalaman, tapi ia taat, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 5-6. Ketaatan akan firman Tuhanlah yang menjadikan segala perkara terjadi, bukan karena pengalaman manusia. Ilustrasi: arloji tanpa jarum. Di sebuah pasar loak, seorang pemuda menemukan sebuah arloji emas yang sangat indah. Bentuknya elegan dan talinya terbuat dari kulit terbaik, namun anehnya, arloji itu tidak memiliki jarum jam, menit, maupun detik. Hanya ada mesin yang berdetak halus di dalamnya. Si pemuda membelinya dengan harga murah dan membawanya ke seorang tukang reparasi tua. "Tolong pasangkan jarum pada arloji ini agar aku bisa tahu waktu," pintanya. Tukang reparasi itu mengamati arloji tersebut, lalu menggeleng. "Arloji ini tidak rusak, Nak. Ia memang dirancang tanpa jarum oleh pembuatnya. Ini adalah arloji milik seorang pria yang sangat kaya namun sangat gelisah di masa lalu." Si pemuda bingung. Apa gunanya arloji tanpa jarum? Bagaimana aku tahu kapan harus bekerja atau kapan harus pulang? Tukang reparasi itu menjawab, "Pria pemilik sebelumnya selalu terobsesi dengan jam berapa." Ia terus melihat jarum jam, merasa diburu-buru oleh masa depan atau menyesali masa lalu yang sudah lewat. Akhirnya, ia meminta dibuatkan arloji ini. Detaknya tetap ada untuk mengingatkan bahwa hidup terus berjalan, tetapi jarumnya dibuang agar ia berhenti bertanya, "Jam berapa?" dan mulai fokus pada apa yang sedang ia lakukan. Kita sering kali menjadi budak dari waktu yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Kita terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi 1 jam lagi atau 1 tahun lagi, sehingga kita kehilangan kualitas pada apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Memiliki rencana itu baik, tetapi terobsesi pada jarum waktu hanya akan membuatmu lelah dan kehilangan makna. Hidup bukan sekadar perlombaan melawan waktu untuk sampai ke garis finish, melainkan tentang seberapa dalam kamu merasakan setiap detak kehidupan yang sedang berlangsung sekarang. Berhenti sejenak dari kegelisahan tentang masa depan. Pastikan kita benar-benar ada di tempat kaki kita berpijak, karena satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki untuk bertindak adalah detik ini juga. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pukul 6.34